besar mungkin hampir semua juga nggak pernah tahu dia siapa, nggak pernah lihat, kita nggak pernah lihat timnas Kanada main. Karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia diyakini akan tetap menjadi andalan utama di bawah asuhan pelatih baru, John Herdman, pada ajang FIFA Series yang akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026. Nama-nama ini tampaknya tidak akan tergusur dari posisinya meski timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru. Sebab mereka memiliki kualitas yang mumpuni, sehingga bisa menjadi pilihan terbaik di posisinya masing-masing. Selain kualitas, pertimbangan lainnya ialah performa para pemain ini bersama klubnya masing-masing. Mereka sejauh ini tampil cukup mengesankan, sehingga berpeluang besar untuk kembali jadi andalan skuad merah putih. Lantas, siapa saja pemain diaspora timnas Indonesia yang berpeluang besar menjadi andalan John Herdman saat menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang jadi agenda terdekat skuad Garuda? Jika mempertimbangkan kiprah yang diukir oleh Emil Audero bersama Cremonese di ajang Serie A 2025-2026, pos penjaga gawang timnas Indonesia kemungkinan besar bakal dipercayakan kepadanya. Sebab, Emil Audero berhasil memperlihatkan aksi yang sangat istimewa musim ini. Jika melihat statistiknya, kiper berusia 29 tahun itu sukses mengukir 5 kali clean sheet dan kebobolan 21 kali dari 16 pertandingan. Audero menjadi kiper utama Cremonese yang berstatus sebagai tim promosi. Dia tentu diharapkan bisa terus menjaga performanya tetap konsisten untuk membantu perjuangan skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026. Pemain timnas Indonesia lainnya yang juga punya kiprah mentereng di Liga Italia musim ini ialah Jay Itzes. Kapten timnas Indonesia itu menjadi bek andalan utama Sassuolo sepanjang musim 2025-2026. Sampai saat ini, Jay Itzes telah bermain sebanyak 20 kali dan semuanya berlangsung selama 2 kali 45 menit alias tak tergantikan. Catatan inilah yang membuat bek usia 25 tahun itu jadi incaran banyak klub. Mempertimbangkan statusnya sebagai kapten, Itzes diyakini bakal jadi pilihan utama John Herdman di jantung pertahanan. Kepemimpinannya masih sangat penting bagi skuad Garuda di ajang internasional. Oleh Romeni sempat memperkuat tim nasional Belanda U15 dan U18 sebelum memutuskan membela Indonesia pada November 2024. Perpindahan asosiasinya disahkan FIFA pada 20 Februari 2025. Ia menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 melawan Australia dan langsung mencetak gol. Romeni kemudian mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Bahrain dan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta terpilih sebagai Man of the Match dalam ketiga laga tersebut. Meski performa di Oxford United belum maksimal, posisi Romeni cukup krusial di skuad Garuda dan sulit tergantikan. Pemain lainnya yang juga memiliki performa konsisten di Eropa ialah Kevin Dix. Bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim ini, Dix adalah salah satu nama pemain yang tidak pernah tergantikan. Sejauh ini, pemain 29 tahun itu sudah mencatatkan 18 penampilan dan nyaris semuanya sebagai starter. Kontribusinya juga cukup mengesankan, karena bisa menyumbang 3 gol untuk Gladbach. Bukan tidak mungkin, Dix akan menjadi salah satu pemain penting di area pertahanan timnas Indonesia. Hanya saja, belum bisa dipastikan di posisi mana ia akan bermain, mengingat melimpahnya stok bek tengah. Calvin Verdong juga mendapatkan tempat berkat fleksibilitasnya di lini belakang timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain sebagai fullback, bek tengah kiri dan gelandang tengah itu saat ini membela LOSC Lille di Liga Prancis. Pekerja keras, cepat, serba bisa dan punya tendangan sangat keras. Semua karakter itu dimiliki oleh seorang Calvin Verdong. Calvin Verdong pun dirasa sangat layak masuk ke daftar ini. Verdong selalu memiliki peran krusial di timnas Indonesia, entah itu sebagai bek kiri, bek tengah atau gelandang bertahan. Sama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong juga mengalami perkembangan karir yang sangat luar biasa. Tidak heran jika Lille mau merekrut pemain yang memiliki darah Aceh ini di bursa transfer musim panas lalu. Semakin banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang merumput di BRI Super League musim 2025. Di awal musim, Dewa United menggait Rafael Struijk, Persija Jakarta merekrut Jordi Amat.
Gebrakan disusul Bali United dengan mengamankan tanda tangan striker diaspora muda Jens Reven. Juara bertahan Persib Bandung tidak mau kalah, Eliano Reindenders dan Tom Hey. Mereka yang digayat adalah nama-nama yang telah menghiasi skuad timnas Indonesia. Sebelum mereka, sudah ada pesepak bola berstatus naturalisasi pernah memperkuat timnas Indonesia, dan sampai saat ini masih eksis di BRI Super League. Keberadaan pemain naturalisasi masih dibutuhkan klubnya masing-masing. Yuk simak deretan pemain naturalisasi yang masih eksis di BRI Super League musim ini. Diego Michels adalah pemain yang sangat setia bersama Borneo FC. Total sudah 9 tahun dia bermain untuk tim asal Samarinda. Meski sempat pindah ke Arema FC musim 2022, hati Diego masih tertinggal di Borneo. Di awal karirnya, Diego merupakan sosok temperamental yang kerap berpindah klub. Dia pernah bermain untuk Pelita Jaya, Mitra Kukar, Sriwijaya dan akhirnya menemukan kenyamanan di Borneo FC. Musim 2022-2024 menjadi musim terbaiknya bersama Borneo FC. Ia melakoni 30 pertandingan sepanjang musim, kemudian mengalami penurunan dengan bermain 11 laga musim berikutnya. Di BRI Super League 2025-2026, pemain berusia 35 tahun itu bermain satu kali, yakni ketika bertemu Persik Kediri di pekan ke-9, dengan hanya bermain 1 menit. Statistik Diego Michels bersama timnas Indonesia adalah bermain di 3 laga. Ujung tombak Bhayangkara FC Ilyas Pasojevic masih menunjukkan pesonanya meski sudah tidak muda lagi. Usia pemain berdarah Montenegro itu menginjak 38 tahun, tapi masih tajam. Spaso masih menjadi andalan Bhayangkara FC, termasuk saat bersaing di Liga 2 musim lalu dan mengantarkan timnya kembali ke kasta tertinggi. Ketajaman Spaso belum habis di BRI Super League 2025-2026. Spaso selalu bermain di 16 laga musim ini, bahkan sudah mencetak 4 gol. Ia pernah menghiasi lini depan timnas Indonesia dengan torehan 4 gol dari 7 penampilan. Gelandang Dewa United Stefano Lillipali masih eksis di kompetisi kasta tertinggi Indonesia hingga sekarang. Setelah cukup lama membela Borneo FC, ia hijrah ke Dewa United musim ini dengan status pinjaman. Usianya yang sudah memasuki 35 tahun bukan menjadi halangan bagi Lillipali untuk membuktikan dirinya belum habis. Bahkan ia selalu bermain di 17 laga BRI Super League musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia juga menorehkan 3 assist di 3 laga pada ajang AFC Champions League. 3 gol dari 33 pertandingan bersama timnas Indonesia menjadi catatan yang membanggakan. Ex-pemain Bali United itu juga mendapat kepercayaan pelatih Patrick Kluivert di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski berujung kegagalan. Berstatus lulusan Akademi Ajax Amsterdam, datang ketika masih bermain di timnas Indonesia U23. Tapi saat memilih bermain di Liga 1, sepertinya dia sulit beradaptasi, baik saat memperkuat PSM Makassar dan Persib Bandung. Ezra lebih banyak jadi pelapis. Persik Kediri kemudian menjadi tim yang menampung bakatnya sejak 2 musim terakhir. Ezra beberapa kali ditugaskan bermain melebar. Dia tidak lagi jadi target man, karena posisi striker utama jadi milik penyerang asing. Mempertimbangkan statusnya sebagai kapten, Ezra diyakini bakal jadi pilihan utama Ezra Walian di lini depan. Musim ini, Ezra sudah memainkan 15 laga dan mencetak 5 gol plus 7 assist. Di level timnas Indonesia senior, Ezra Walian mengumpulkan 9 penampilan dan mencetak 3 gol. Palang pintu kukuh Persija Jakarta Jordi Amat seperti terlahir kembali dalam karirnya di level klub kembali. Setelah menghabiskan waktu 3 musim di Malaysia bersama Johor Darul Tazim, ia hijrah ke Persija dan merasakan persaingan BRI Super League 2025. Jordi Amat langsung menjadi andalan pelatih Mauricio Souza di sektor pertahanan tim Macan Kemayang, berduet dengan Rizky Ridho. 7 pertandingan ia lakoni dan tak pernah tergantikan di jantung pertahanan Persija. Jam terbangnya di Persija sangat tinggi, sebab Amat bermain 15 laga bersama Macan Kemayang dan sudah mencetak 2 gol. Artinya, bek 33 tahun itu mencatatkan 1.345 menit di Persija. Persija di bawahnya bersaing di jalur juara dengan nangkring posisi 3 dengan jarak 3 poin dari Persib sebagai pemuncak klasemen. Di level timnas Indonesia, Amat sempat menjadi tembok tebak saat era Shin Taeyong. Ia juga masuk dalam proyeksi saat diasuh Patrick Kluivert, meski masih menjadi pilihan kedua. Jordi Amat punya 19 caps dan torehan 2 gol dengan seragam timnas Indonesia. Kemudian ada Tom Hey,
Peran dan tugasnya di lapangan cukup membawa pengaruh positif dalam perjalanan timnas Indonesia mengarungi ronde ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara usia, Tom Hey memang sudah tidak muda. Umur gelandang Persib Bandung ini sekarang menginjak 30 tahun, namun ia masih punya magnet kuat lewat penampilan apik bersama Persib. Ia membawa Maung Bandung melaju ke babak gugur ACL2 dan puncak klasemen BRI Super League. Total bermain 18 laga di semua kompetisi musim ini, mencetak 1 gol dan 4 assist untuk Persib. Ex-pemain Almera City ini punya visi permainan, passing akurat, gemar membongkar celah dari lini tengah. Peran itu bisa menjadi kekuatan timnas Indonesia di tangan John Hartman. Selanjutnya ada Rafael Struijk, striker potensial Dewa United. Ia menjadi pemain andalan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong dan punya pengalaman di Belanda bersama Adeo Hage dan Australia di klub Brisbane Roar. Usianya masih 22 tahun dan karirnya masih cukup panjang. Struijk kini membela Dewa United sejak didatangkan awal musim ini. Ia membukukan 10 laga di BRI Super League dan 3 laga di ajang AFC Champions League dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Rafael Struijk punya 23 caps bersama timnas Indonesia senior dengan torehan 1 gol ditambah belasan laga bersama mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depan juga terjamin. Kita butuh pemain bagus, dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Era baru timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman kini tengah memasuki babak yang sangat menarik. Pelatih asal Inggris yang pernah sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut nampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam menatap kompetisi pertamanya bersama skuad Garuda. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF 2026, John Hartman panggil 12 pemain naturalisasi guna memperkokoh komposisi tim nasional kita. Langkah ini pun langsung menjadi sorotan hangat bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Keputusan Hartman untuk melibatkan banyak pemain keturunan atau naturalisasi ini bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa persaingan di level Asia Tenggara kini semakin ketat, di mana negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam terus berbenah diri. Dengan memanggil para pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di luar negeri, diharapkan mentalitas dan kualitas teknis skuad Garuda dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan ambisi besar PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai raja baru di kawasan ASEAN. Dalam daftar yang beredar, 12 pemain tersebut mencakup nama-nama yang sudah sering menghiasi skuad inti sebelumnya, ditambah beberapa wajah baru yang proses naturalisasinya baru saja tuntas atau sedang dikebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu menutupi celah di sektor-sektor krusial, mulai dari lini pertahanan yang butuh ketangguhan fisik, hingga sektor penyerangan yang kerap kali tumpul dalam penyelesaian akhir. Hartman percaya bahwa kombinasi antara talenta lokal yang energik dan pengalaman pemain naturalisasi akan menciptakan harmoni permainan yang lebih matang. Meski demikian, John Hartman juga menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan berarti mengesampingkan peran pemain lokal. Baginya, persaingan di dalam tim harus tetap berjalan sehat. Setiap pemain, baik itu naturalisasi maupun lokal, wajib menunjukkan performa terbaiknya di liga domestik maupun di sesi latihan jika ingin mendapatkan tempat di skuad utama. Hartman berencana melakukan pemantauan intensif, termasuk melakukan belusukan ke klub-klub untuk memastikan kondisi fisik dan mental setiap individu dalam keadaan siap tempur. Turnamen Piala AFF 2026 akan menjadi ujian perdana bagi ramuan strategi Hartman. Publik sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar di pundaknya. Dengan masuknya 12 pemain naturalisasi ke dalam skema pelatih bertangan dingin ini, mimpi Indonesia untuk membawa pulang trofi Piala AFF yang selama ini didambakan bukan lagi sekadar angan-angan. Kini, dukungan penuh dari supporter sangat dibutuhkan agar John Hartman dan pasukannya mampu memberikan kebanggaan bagi Merah Putih di kancah internasional. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, berencana menambah pemain diaspora demi dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam konferensi pers perkenalannya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13/1/2026 pagi WIB, John Hartman berulang kali menyinggung pentingnya kualifikasi Piala Dunia 2030. Mantan arsitek timnas Kanada itu menilai timnas Indonesia memerlukan banyak pemain berkualitas untuk bersaing di panggung dunia. Ya,
Saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas, ujar John Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, jelas John Hartman. Setelah gagal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan mencoba lagi untuk lolos ke turnamen 4 tahunan yang bakal digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat itu. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional, kata John Hartman. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang kariernya menceritakan kisah terbaik. Dan karier sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, tuturnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan bakal dimulai pada 2027. Untuk itu, John Hartman akan terus mencari pemain terbaik buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi dan komitmen mereka akan sangat terlihat. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan bisa menemukan pemain yang bisa diekspor ke Eropa, ke liga-liga top atau ke luar negeri. Jadi saya akan terus bekerja mencari pemain terbaik buat Indonesia, imbuhnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mengaku antusias menyongsong turnamen ASEAN Cup 2026 atau Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Gelaran sepak bola antar negara Asia Tenggara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memutus tren negatif di kompetisi tersebut. Sepanjang sejarah turnamen, Timnas Indonesia tercatat telah 6 kali berhasil melaju hingga babak final. Namun dalam seluruh kesempatan tersebut, tim Garuda belum pernah sekalipun berhasil naik ke podium juara. Kondisi tersebut dipandang Hartman bukan sebagai beban, melainkan sebuah kesempatan langka bagi dirinya sebagai pelatih baru. Lebih lanjut, pelatih asal Inggris tersebut menekankan bahwa visi utamanya adalah menciptakan tonggak sejarah baru bersama para pemain dan pendukung setia Merah Putih. Dia mengakui kualitas skuad yang dimiliki saat ini cukup mumpuni untuk bersaing, meskipun ia tetap mewaspadai kekuatan setiap tim yang ada di grup tersebut. Menurut saya, fakta bahwa Indonesia belum pernah memenangi turnamen ini justru menjadi peluang yang bagus untuk pelatih baru. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah menjadi pelatih yang sudah mencapai final 6 kali, lalu harus memenangkannya lagi untuk ke-7 kalinya. Jadi untuk melakukannya pertama kali dan mencatat sejarah bersama penggemar dan para pemain, itulah pola pikir yang ingin kami bawa ke turnamen ini. Menurut saya, ini adalah peluang nyata dengan skuad yang kita miliki, tapi saya juga ingin menekankan bahwa setiap grup, setiap tim akan menjadi lawan yang berat di kompetisi ini. Salah satu tantangan besar yang membayangi Indonesia adalah jadwal Piala AFF 2026 yang jatuh di luar kalender resmi FIFA. Kondisi ini membuat klub-klub di Eropa kemungkinan besar tidak akan memberikan izin kepada para pemain andalan Timnas Indonesia untuk bergabung. Menanggapi situasi tersebut, Hartman menilai hal itu bukan merupakan kendala yang berarti, karena situasi serupa juga dialami oleh negara-negara rival. PSSI telah menetapkan pilihan kepada John Hartman untuk melatih Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Terdapat beberapa alasan mendasar yang membuat federasi merasa yakin untuk memberikan mandat kepada pelatih asal Kanada tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengungkapkan bahwa aspek komitmen menjadi pertimbangan utama di balik keputusan ini. PSSI menilai Hartman memiliki keseriusan yang sangat tinggi untuk membangun sepak bola Indonesia. Salah satu poin penting yang menjadi nilai tambah bagi Hartman adalah kesediaannya untuk menetap sepenuhnya di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan secara nyata dengan keluarga yang dibawanya. Dia mau tinggal di Indonesia bersama keluarga dan sudah dibuktikan dengan kedatangannya ke sini bersama keluarganya. Faktor kedua yang membuat PSSI terkesan adalah jumlah staf kepelatihan yang akan dibawa Hartman. Juru taktik berkebangsaan Inggris itu tidak menuntut untuk membawa gerbong asisten dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua, dia tidak akan banyak membawa asisten, dan dia sudah membuktikan tidak banyak membawa asisten. Terus yang ketiga, dia sebenarnya banyak sih, ya sebenarnya banyak hal-hal mendasar ya. PSSI juga sangat menekankan pentingnya keselarasan visi dengan kemampuan finansial yang dimiliki saat ini.
Faktor penyesuaian anggaran menjadi poin yang menjadi pertimbangan serius sebelum kontrak disepakati. Hal mendasar termasuk di antara salah satu di antaranya kan juga soal kita harus membaca, menyesuaikan budget kita juga kan, juga harus disesuaikan. Gak mungkinlah kita memaksakan diri kalau sesuatu itu kira-kira terlalu memberatkan. Sumarji memuji sikap profesional yang ditunjukkan oleh Hartman selama proses komunikasi berlangsung. Dia menilai Hartman sebagai sosok yang sangat memegang teguh komitmen yang telah dibicarakan sejak awal. Artinya, semua tim akan bermain di level yang sama. Tim yang akan sukses adalah tim yang benar-benar ingin mewakili negaranya di momen ini. Dan kami ingin mengambil kesempatan itu untuk menjadi tim Indonesia pertama yang mengangkat trofi di Piala AFF, kata Hartman. Untuk Piala AFF 2026 ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Brunei atau Timor Leste. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah bisa terlihat. Timnas Kamboja menjadi lawan pertama yang akan dihadapi skuad Garuda. Laga pembuka ini menjadi momen krusial untuk menentukan langkah awal Indonesia di grup A turnamen yang kini bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026 itu. Hasil drawing Piala AFF 2026 menempatkan Timnas Indonesia satu grup dengan juara bertahan Vietnam dan Singapura. Komposisi ini langsung menghadirkan tekanan tinggi sejak fase awal turnamen. Sebanyak 10 peserta turnamen dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 5 tim. Hanya juara grup dan runner-up yang berhak melaju ke babak semifinal. Format fase grup menggunakan sistem kandang dan tandang. Setiap tim memainkan 4 pertandingan dengan jatah 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Grup ini dinilai memiliki persaingan ketat karena diisi juara bertahan dan rival klasik kawasan. Piala AFF 2026 akan mulai digelar pada 24 Juli 2026. Duel pembuka grup A mempertemukan Kamboja versus Singapura, disusul laga pemenang kualifikasi melawan Vietnam. Timnas Indonesia baru memulai perjuangan pada matchday kedua dengan menjamu Kamboja di kandang. Hingga kini, tanggal pasti laga tersebut masih menunggu konfirmasi resmi panitia. Pada pertandingan berikutnya, pasukan John Hartman akan bertandang ke